Apa Yumna juga mau mencurahkan keluh kesahnya karena di hari ini order tapi nggak ada yang respon? Kak Yumna, selamat pagi. Morning. Pagi Aryo, Indi. Terdengar dari suaranya lemah Bergetar, sekali. bergetar suaranya. Yumna, yuk bisa yuk menyala yuk Yumna yuk. Yuk pagi-pagi yuk. Yumna nggak dapet ojol, kamu jalan dari tendean ya sayang. Aduh. Yumna coba diinformasiin deh. Oh, Sekarang enggak. oh enggak, Langsung diklarifikasi. langsung semangat. Oh enggak. Oke, mungkin boleh diinformasikan saat ini Yumna lagi ada di mana dan boleh diinformasikan juga keadaan di sana seperti apa. Ya baik Aryo, Indi, dan juga Detiker sekalian, memang saat ini saya sedang berada di depan kantor Gojek yang berada di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, di mana memang informasinya akan ada aksi demonstrasi di depan kantor Gojek Petojo, Jakarta Pusat ini. Setelah nantinya masa dari Patung Kuda akan bergerak ke kantor Gojek dan juga kantor Grab yang ada di sekitar kawasan Jakarta Pusat ini. Dan memang untuk saat ini di lokasi belum ada pergerakan dari masa aksi demonstran yang merupakan ojek online. Tetapi di saat ini polisi juga sudah berjaga-jaga sejak pagi hari tadi, dan memang untuk kantor Gojek di daerah Petojo Jakarta Pusat ini sudah ditutup sejak pagi hari tadi. Seperti itu Aryo dan juga Indi. Oke, ditutup itu dalam artian berarti untuk hari ini semuanya pegawai diliburkan atau memang sebenarnya sudah tidak beroperasi lagi tuh kantor Gojek di sana? Iya, memang untuk hari ini diliburkan karena memang ada aksi demonstrasi yang katanya akan terjadi di depan kantor Gojek Jakarta Pusat ini. Oke, berarti ini hanya berlaku untuk satu layanan dari ojek online atau sebenarnya untuk semua ojek online? Karena dari informasi kita dapatkan sebenarnya semua ojek online hari ini juga pada melakukan demo sebenarnya. Iya, yang untuk saat ini yang saya dapatkan baru dari kantor Gojek yang berada di Petojo Jakarta Pusat ini. Oke. Dan ini juga katanya dari pusat langsung alias dari Kemenhub katanya sudah ngasih imbauan nih Kak Yumna gitu ya kepada pihak-pihak dari aplikator. Mungkin boleh dijelaskan kepada Detiker seperti apa sih himbauan yang dicantumkan dan dimaksud ini? Ya memang dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah memberikan himbauannya ya, Aryo dan juga Detikers. Juru bicara Kementerian Perhubungan yaitu Adita Irawati mengatakan bahwa pihaknya telah mencermati poin tuntutan para ojek online dan kurir ini. Yang ada pun tuntutan tersebut diajukan terkait tarif antar barang nih, Detikers. Yang hal ini merupakan ranah dari Kominfo sebenarnya. Tetapi Kementerian Perhubungan sendiri meminta agar para aplikator menyerap aspirasi dari para ojek online dan juga kurir ini. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga memberikan imbauan agar aplikator tetap memastikan layanan tetap berjalan selama demonstrasi berlangsung. Oke. Mungkin berjelas sedikit tuntutannya sebenarnya apa? Apakah memang hanya untuk pengantaran barang aja atau kepada seluruhan layanan alias pengantaran makanan, pengantaran kitanya juga, atau seperti apa sih Kak Yumna? Memang kalau dari ojek online-nya ini memberikan tuntutan bahwa mereka merasa tertekan ada dengan kebijakan perusahaan dan pemerintah di mana masa menuntut adanya legal standing hukum yang jelas bagi para pengemudi ojek online agar menurut mereka perusahaan tidak berbuat semena-mena terhadap ojol dan juga kurir selaku mitra. Selain itu juga memang ojek online ini menuntut supaya Kementerian Kominfo mengatur tarif layanan pengantaran barang dan makanan melalui regulasi yang jelas. Oke. Baik, sejauh ini tuntutan yang memang dimaksudkan oleh pihak-pihak ojol ini apakah memang sudah direspon langsung oleh aplikatornya? Memang untuk dari pihak Gojek dan juga Grab telah memberikan respon terkait adanya aksi demonstrasi ini, di mana Grab sendiri mengatakan bahwa saat ini besaran tarif layanan pengantaran Grab sendiri telah dihitung secara saksama sesuai dengan ketentuan pasal 3 Kominfo nomor 1 di mana tentang formula tarif layanan pos komersial serta dirancang untuk menjaga pendapatan mitra pengemudi serta kestabilan permintaan pasar terhadap layanan Grab. Jadi dari pihak Grab sendiri telah menjamin bahwa Grab tidak pernah memotong pendapatan mitra pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon. Jadi Grab di sini memastikan bahwa diskon yang didapatkan oleh pengguna itu bukan dari pengemudi, tetapi memang dari pendapatan perusahaan Grab ini sendiri. Lalu kalau untuk dari
Gojek sendiri juga telah memberikan respon terkait adanya ajakan untuk mematikan aplikasi secara serentak pada hari ini dan turun aksi. Nah, di sini Gojek memberikan responnya bahwa menyayangkan tindakan tersebut, tetapi di sini Gojek tetap membuka aspirasi dari para pengemudi Gojek, di mana mereka akan menampung aspirasi tersebut, seperti itu. Ya. Oke. Baik, apakah mungkin juga terkait demo yang satu ini kan dengan adanya ajakan kepada para driver ini untuk mematikan aplikasi dan berdemo turun ke lapangan, adakah pengamanan langsung dari pihak kepolisian nih Kak Yumna terkait kepadatan yang akan terjadi ya baik di sekitar lokasi maupun radius beberapa kilometer di sekitarnya juga? Memang dari pihak kepolisian sendiri telah menurunkan sebanyak 1.326 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi ini, baik di Patung Kuda, kemudian di kantor Gojek yang ada di Petojo Jakarta Pusat ini maupun kantor Grab yang ada di Jakarta Pusat, di mana akan ada rekayasa arus lalu lintas jika nantinya masa aksi ini cukup banyak. Tetapi untuk saat ini memang di Petojo Jakarta Pusat sendiri belum ada rekayasa arus lalu lintas dan lalu lintas berjalan seperti biasanya. Mungkin aku bisa cerita sedikit nih pengalaman tadi pagi saat aku juga salah satu pengguna ojek online kan. Oh, oke. Di mana tadi pagi aku di wilayah Depok yang jauh dari Jakarta, nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya. Cuma butuh paspor aja ya Muna ya. Ya saat berjalan, saat mau ke stasiun nih ya, saat mau ke stasiun kita mesen ojek online kan. Nah, memang dapat dan di perjalanan pengemudi itu menceritakan bahwa memang ada ajakan dari teman-temannya untuk mematikan aplikasi ojek online dan turun ke Jakarta. Jadi memang ajakan-ajakan ini bukan hanya ada di Jakarta saja, tetapi juga sampai ke Depok dan beliau juga menceritakan bahwa teman-temannya yang berada di Depok juga sudah berjalan ke Jakarta untuk melaksanakan aksi yang berada di Patung Kuda yang masanya diperkirakan ada 1.000 orang tersebut. Baik, seperti itu. Tapi tadi Kak Yumna diantarkan sampai ke titik yang dituju ya, nggak yang kayak tiba-tiba diturunin di tengah jalan gitu, nggak ya Kak ya? Oh, enggak. Oke, berarti dari pantauan dirimu untuk hari ini sendiri, apakah banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan ojek online, baik itu untuk memesan makanan maupun juga perjalanan, atau masih normal-normal aja karena tidak semua ojek online kemudian melakukan demo di sana? Untuk sebagai sebagai pengguna ojek online masih normal-normal saja karena memang tidak semua ikut turun dalam aksi ini. Masih ada yang memutuskan untuk bekerja. Jadi masih normal-normal saja untuk sampai saat ini. Itu dia ya, karena kan memang ini sebetulnya adalah ajakan atau himbauan dari sesama ojol atau sesama mitra ya. Mungkin bisa jadi juga di luar-luar daerah Jakarta atau di Bodetabek areanya masih banyak beberapa yang tetap narik juga begitu ya, karena memang demonya dilakukan di kantor pusatnya di Jakarta. Terima kasih kalau gitu Kak Yumna untuk laporan langsungnya. Nanti kita akan update lagi mungkin langsung experience dari Kak Yumna juga, karena habis ini Kak Yumna rencana berarti akan kembali ke kantor menggunakan jasa ojol lagi kah? Mungkin ya, semoga bisa dapat nanti. Nanti kita lihat experience-nya juga ya, terutama memang yang sudah berlangganan kan biasanya kesana kesininya pakai ojol, pasti kan nanti akan kita tahu dampaknya seperti apa. Oke, terima kasih Kak Yumna untuk informasinya. Mudah-mudahan saat ini tidak ada yang terjebak karena mendapatkan ojek online ya. Thank you banget.